Terima kasih Abang, hikmahnya. Rocky tadi mau kasih tanggapan dulu. Iya, tanggapan dulu. Hikmah masih ditanggapin lagi. Iya. Iya betul bahwa Ini ekstrak dari hikmah nih. ini kan masalah bagaimana memperkuat civil society itu. Bagaimana memperkuat. Sebetulnya udah kuat karena Jokowi masuk ketika civil society udah kuat. Udah tahu arahnya itu. Kan bukan Jokowi yang menyebabkan demokrasi tumbuh. Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Dia udah melalui beberapa presiden tuh. Jadi kalau bilang Pak Jokowi sudah menumbuhkan, gimana logikanya? Jokowi itu datang ketika Indonesia sudah demokratis tuh. Itu poin dasarnya tuh. Yang kedua, memang Jokowi rapatnya luar biasa itu. Buat apa? Ya buat hadapi masalah. Tapi luar biasa juga dan lebih cepat dari yang dia rapatkan itu membatalkan apa yang dia rapatkan. Kan setiap kali ada problem, keputusan Jokowi dia batalkan sendiri, termasuk JHT, minta direvisi. Loh, baru 10 hari lalu dia iyain. Jadi Jokowi sangat cepat untuk membatalkan apa yang dia putuskan. Artinya dia tidak konsisten. Artinya mendengarkan publik dong. Iya itu. Enggak juga dong, enggak salah itu pemahaman itu. Dia Ya, cepat koreksi bahwa dia juga sangat terbuka untuk perbaikan. Ya itu artinya. Jangan kemudian dikatakan dia teken goblok dia teken yang salah. Bukan begitu. Ya memang dia salah kan. Lo bukan. Gini Satu, ya. mengenai demokrasi tidak bisa diklaim bahwa demokrasi itu sudah berjalan waktu Jokowi datang. Bahwa itu proses berjalan sendiri. Ambil contoh bagaimana kebinekaan, kemudian keakraban. Salah satu kabupaten di Sumatera Utara, Dairi, tidak pernah dikunjungi oleh belasan presiden. Nggak, artinya kita tidak bisa melihat hanya Jakarta. Betul Pak Panda. Kita juga harus melihat di daerah-daerah. Kita juga melihat bagaimana perhatian ke mereka. Dan presiden ini paling rajin ke daerah-daerah. Paling rajin menemui rakyat. Itu harus satu kredit poin. Jadi jangan kita lihat, itulah presiden yang dungu, pikirannya dangkal, kok bodoh kali dia ke rakyat datang. Tersesat rakyat gitu loh. Jadi ini, ya, betul, ini harus... betul, ya, betul. Itu sangat betul. Dan saya ingatkan, saya tambahin lagi Pak Panda, presiden itu udah 20 kali ke Papua tuh. Iya. Dan sekarang bagus ke Papua, loh. bagus, karena konfliknya masih jalan terus tuh. Apanya? Itu latihan jogging itu, konflik-konflik itu, latihan militer juga. Itu jangan dia serius. Ya oke, dianggap aja bahwa Panda Nababan. Buat tentara perlu juga medan untuk latihan. Ya oke, bagus juga. The real fight gitu loh. Iya. Jadi jangan lihat menjadi hal yang begitu gawat. Bagus. Memang nggak ada gawatnya di situ. PBB aja yang suka bikin itu gawat. Oke. Kita hikmah. Yang terakhir, saya mau terangin tadi karena masih ada hubungannya. Kita di-watch oleh bangsa luar itu. Bahwa masalah di Papua itu bukan sekedar jogging, itu pelanggaran HAM. Dan itu yang mesti kita argumentasikan ke PBB itu, ke Dewan Pengawas HAM. Oke, itu udah soal lain. Ini berhubungan dengan civil society. Kita ingin civil society itu bertumbuh. Tapi apakah Panda Nababan tahu bahwa sedang dirancang atau bahkan sebentar lagi dipublikasi satu aturan yang mewajibkan masyarakat sipil itu lapor ke pemerintah. Kalau dia mau bikin proyek, dia mau bikin dapat sumbangan luar negeri, dia mau bikin kegiatan, itu mesti lengkap lapor ke pemerintah. Apa urusannya masyarakat sipil melapor ke pemerintah itu? Ini sendiri udah membatalkan ide demokrasi. Tapi saya nggak mau memperpanjang perdebatan supaya ada kesempatan Pak Panda. Udah keluar peraturannya. Peraturannya udah keluar. Ya itu udah dicek aja, suruh fraksi PDIP itu cek tuh apa yang sedang berlangsung, ya. Oke. Suruh anaknya ngecek itu. Oke, makasih. Tunggu dulu sebelum selesai tadi pemakaman tentang Papua itu semua kita banyak keprihatinan, banyak juga persoalan di Papua, banyak juga. Terus kenapa Anda anggap itu jogging? Enggak, bukan saya bilang jogging itu buat tentara. Enggak, persoalan itu Anda rendahkan sekali Papua. Usil. Dengar dulu, pemahaman aku jogging sama aja kayak malam ini kita jogging sekarang. Oh iya, Papua itu nggak boleh dibikin mainan, nggak bisa. Bukan. Itu serius. Bukan. Ya serius. Ya, Papua itu dijamin oleh Bung Karno dulu. Sekarang teracak-acak karena kemampuan negara itu memandang Papua adalah melanggar hak asasi manusia. Itu yang saya mengingatkan pada PDIP itu. Dan saya bangga karena Bung Karno itu memasukkan. Tidak betul itu. Jadi tidak betul. Aman tentram sekarang di Papua. Saya punya banyak teman, kenalan, saudara PDI Perjuangan semua.
Bahwa ada 1-2 ada konflik, iya. Bahwa Oh, ada iya. Oke. iya. Ya, tetapi jangan kemudian didramatisir seluruh Papua. Yang dramatisir Anda bilang itu tempat Anda- latihan jogging tentara. Iya dong, aku mengecilkan itu dengan jogging. Oke. Gitu loh. Ah, Jogging tanda petik lah. ada Bang Haris nih, Iya. Tutup dulu Bang Haris. Kita udah tadi mendengar tuh perdebatan adu perspektif Bang Iya. Panda dan ini. Rocky, ya. Coba kasih dulu nih. Bang Haris, Jogging. tutup dulu barang ini. Sebelum Ya saya mau pertama soal survei, balik ke soal ide survei tadi itu ya. Ini kan yang disurvei soal pandemi. Dari situ aja temanya aja begini, survei pandemi itu gampang. Masalahnya berat, tetapi surveinya gampang menurut saya. Tergantung juga nanti dari pertanyaan tadi Bang Rocky udah menjelaskan. Tapi kita kan nggak pernah ada survei tentang kondisi masyarakat di sekitar wilayah-wilayah tambang misalnya. Ya kan, masyarakat-masyarakat yang terdampak. Ada laporan tuh dari Independence. Masalahnya di sekitar Oh, tambang itu oke. hutan. Nah itu menggambarkan Kalau survei bagaimana di- masyarakat pulau kecil di Obi itu anak kecilnya itu hidupnya meler semua. Nah itu nggak ada di dalam tema-tema survei. Nah sama ini nyambung dengan tadi persoalan soal Papua. Nggak bisa dibilang, hati-hati juga Bang Panda bicara soal bahwa hanya 1-2 per hari kali 30 hari 30 orang ya kan yang jadi korban. Nah jadi menurut saya ada persoalan yang serius, akut, pekat, yang tidak berani penguasa itu masuk ke sana karena tidak akan populis ketika menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oh iya. Hal-hal yang seperti ini nggak jadi materi survei dan nggak ada juga koresponden survei di daerah-daerah tersebut. Kenapa di Papua nggak ada koresponden survei? Karena sinyalnya dibungkam, gitu. Jadi ada landscape of happiness dari si penguasa, tetapi ada landscape of sadness. Ya kan, sadness-nya nggak pernah diungkap. Karena setiap mau ngungkap, dilaporin polisi, diteleponin, kayak gitu. Jadi bagaimana itu mau masuk ke survei, bagaimana dia mau dimatematika-kan, gitu. Nggak ada matematika di sana, yang ada mati-matian. Terima kasih. Mantap. Bang Panda coba dulu kasih Tanggapan, Bang. Tanggapan dulu Bang. Ya, saya punya saudara, banyak punya teman, banyak ini yang di Papua gitu loh. Tidak seperti yang kita omongin ini sekarang. Mereka damai, sejahtera, apakah itu di Sorong, di Merauke, apakah itu di daerah-daerah yang lain, bahwa ada 1-2 sama dengan di Poso. Ada aja konflik-konflik yang terjadi di situ. Tapi jangan digeneralisir gitu loh. Itu aja yang mau saya indikan. Aku sependapat dengan tadi Aris tadi bahwa untuk survei masukkanlah ini supaya mereka juga menyentuh daerah-daerah yang tadi suka disentuh untuk mendapat gambaran yang sebenarnya. Saya sependapat sekali. Tetapi kembali lagi tadi soal masalah Papua, bukan hendak saya kecilkan atau saya dramatisir atau saya besarkan. Kita lihat Papua dengan proses yang begitu perjalanan sejarah yang panjang. Dan saya pikir tidak ada keinginan daripada pemerintah atau presiden supaya terjadi konflik di situ, atau Panglima TNI atau Kapolri supaya tetap ada huru-hara di situ. Mereka juga mencurahkan pikirannya, menugaskan untuk bagaimana terjadi tetap perdamaian yang lebih baik. Oke. Siap. Itu loh. Siap, Terima kasih ya, Bang. Panda.